Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok energinya, bisa kebolak-balik atau vice versa ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul siapa yang sering mencari tahu tentang kamu. Wah. Kita clarify energi siapa sih ya yang sering mencari tahu tentang kamu, kak, tante, om. Kita lihat ya. Oke, baiklah. Oke, ini ada kartu Hierophant. Ya. Ini ada Nine of Wands ya. Oke. Five of Wands. Knight of Swords. Ada Magician. Five of Pentacles. Oke, ini ada double cards. Ini ada Six of Cups ya. Dan ini ada Three of Pentacles. Aku taruh sini dulu. Ya. Jadi ini tuh aku lihat ada Leo, Sagittarius, Aries ya. Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Sebenarnya banyak ya. Ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, tapi yang kuat Taurus ya. Ini strong banget Taurus, bisa energi aja. Jadi yang kepo ini ya, yang sering banget mencari tahu tentang kamu. Ini lebih dari satu sih menurut aku. Mungkin ada orang lama ya, ada juga orang baru. Jadi kamu tuh dikepoin sama lebih dari satu orang. Yang satu orang ini yang terkoneksi banget sama kamu. Tapi yang lainnya itu kayak ya B aja gitu. Biasa aja sih ke merekanya. Yang terkoneksi ini dia selalu mencari tahu tentang kamu karena seperti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Bisa kayak kalian tiba-tiba lost contact gitu aja, tiba-tiba nggak komunikasi, ya entah kamu atau dia, ya entah dia yang mengakhiri komunikasi, nggak mau bicara baik-baik. Nah, di balik diamnya itu dia kepo sama kamu, ya, dia cari tahu tentang kamu, sibuk lah dia stalking kamu, gitu. Ini ada yang kayak dia masih ragu, masih kayak gejolak batin gitu loh, apakah aku benar-benar cinta nih sama si Marimar? Apakah aku benar-benar cinta nih sama Sergio? Apakah mungkin? Apakah iya gitu? Kok gue rada-rada nggak yakin ya. Tapi gue selalu pengen tahu tentang lo gitu ya. Ini kalian ada yang punya perbedaan, entah beda karakter, beda usia, atau ada perbedaan lah. Seperti ya beberapa ini beda suku, beda keyakinan, ras dan sebagainya. Ada beda status gitu. Jadi kayak kita seperti langit dan bumi ya, susah banget bersatu. Itu. Dan dia tuh kepoin kamu tuh sebenarnya kayak pengen tahu aja. Lo tuh masih baper gak sih sama gue?
Jadi kalian ini kan punya beberapa momen yang manis, entah kenangan yang manis atau apa. Ya, honestly sebenarnya ya mungkin kalian merasa kalian itu saling sayang, saling cinta. Cuma ada yang kayak orangnya tertutup di sini. Entah karena ragu, karena ya nggak kebayang aja kalau bersama kamu gimana. Terus ya mungkin ada yang punya orang lain, ada yang dicampuri sama orang lain. Jadi cuma bisa diam, cuma bisa kepo sama kamu. Dia rajin nih lihat-lihat media sosial kamu. Kamu bahagia nggak sama hidup kamu? Terus kamu sama siapa sekarang? Kamu masih sama si itu nggak? Ya aku kepo aja gitu. Ya, ini ada yang relasinya sebenarnya biasa doang. Ada yang cuma kayak rekan kerja, rekan studi, rekan belajar, ada yang rekan bisnis, hanya kayak gitu aja. Atau ya sempet sih punya hubungan di masa lalu, tapi sampai sekarang chemistry itu, koneksi itu masih ada gitu. Terus ya dia kepo aja sih. Dia merasa kamu selama ini udah baik sama dia, kamu memberikan kenangan yang manis, perlakuan yang baik sama dia. Ya dia ingat akan itu. Terus ya dia selalu ada rasa pengen tahu tentang kamu, karena ada kerinduan juga, kayak kangen gitu sama kamunya. Ya gue kangen sama lo, gue pengen tahu lo tuh kayak gimana sekarang, lo sehat-sehat aja nggak gitu, atau ya lo fokusnya sama yang lain kah. Nah dia kadang netting gitu. Tapi ada juga yang memang kayak kamu kayak jawaban doa dia gitu, entah ada yang dia doakan atau dia berdoa tapi terlintas aja gitu wajah kamu. Jadi dia seperti dapat ilham dari yang maha kuasa, dapat petunjuk kalau kamu tuh harus dikepoin sama dia. Istilahnya kayak semesta mendorong dia mengarah ke kamu. Jadi kayak kepo gitu dia ke kamu, selalu cari tahu tentang kamu gitu. Tapi ada juga yang ini dia kepoin kamu, mau memastikan aja hidup kamu tuh lebih bahagia nggak atau lebih bagus nggak daripada aku. Soalnya aku ngerasa bersaing sih, aku nggak terima kalau lo tuh bahagia, gue nggak terima kalau lo tuh seneng, lo lebih berhasil daripada gue nggak terima. Jadi gue selalu kepo sama lo gitu. Ini beberapa ada yang dealing atau dia punya relasi sama orang pintar ya, dia punya relasi sama orang supranatural untuk bisa tahu sedetail-detailnya tentang kehidupan kamu. Kamu sesukses apa, kamu berhasil nggak membangun hubungan sama orang lain. Ya kepo lah. Istilahnya ini kalau kalian dealing sama orang yang kayak gini, orangnya toxic ya, toxic banget. Jadi kalau kamu bahagia dia nggak terima, dia kepoin kamu tuh mau memastikan aja lo nggak lebih daripada gue. Nah seperti itu. Jadi macam-macam lah. Ada juga yang kayak ya itu orangnya iri, dengki sama kamu. Jadi selalu stalking, selalu kayak cari tahu kamu. Ya mastiin kamu tuh perkembangan hidup kamu udah sejauh apa gitu. Tapi kalau kalian dealing sama orang yang nggak terlalu toxic, ya dia paling kayak ya aku kepoin kamu karena kangen, rindu sama kamu, aku ingat kebaikan kamu, aku menutup diri sebenarnya bukan berarti aku pergi. Terus aku makin sayang sama kamu. Aku juga nggak tahu, aku bingung gitu. Aku udah sibukin diri nih, aku udah nambah-nambah kegiatan, aku sibukin kerja atau aku sibukin berusaha gitu, tapi ya aku keinget lagi sama kamu. Oke. Ini ada Pisces ya, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Leo ya. So ini yang mencari tahu tentang kamu apa ya, dia tuh merasa ada sesuatu ya di dalam hatinya yang dia tuh
dia tuh nggak nyangka sih sebenarnya, bisa kayak ya aku nggak nyangka aja aku ternyata cinta banget sama kamu, terus aku nggak nyangka aja kamu bisa luluhkan aku. Maksudnya ya gue bisa aja nih menghindar nggak komunikasi sama lo, gue ngerasa bisa mendapatkan kebahagiaan di luar sana, tapi kok aneh ya gue kayak pengen sama lo lagi gitu. Ya istilahnya orang ini kayak mempermainkan kamu selama ini, tapi permainan dia itu yang malah mempermainkan dirinya. Dia ketrap tuh, dia ngerasa terjebak, dia ngerasa kayak kok gue jadi baper ya sama lo, Rosalinda. Fernando. Nah kayak gitu sih kak, tante, om. Jadi ini tipe orang yang childish sebenarnya, dia kekanak-kanakan juga ya aku lihat. Beberapa tuh jadi kayak pengen cari kamu, cari tahu tentang kamu tuh eh, karena dia menyesal juga, dia menyesal kenapa ya gue baru sekarang ngerasa lo tuh berarti, kenapa ya baru sekarang gue ngerasa bersalah sama lo, kenapa baru sekarang gue ngerasa benar-benar cinta sama lo. Ya ada yang merasa kayak ini mungkin udah terlambat, apakah masih bisa, apakah masih mungkin gitu. Ya dia cari tahu kamu aja, seperti kayak eh pengen aja dikodein sama kamu. Ya beberapa dari mereka tuh lagi mengasah intuisi juga gitu, kayak menggunakan intuisi, membaca kode-kode, petunjuk-petunjuk dari semesta ataupun dari kamu. Contoh ya lu upload aja lah atau posting aja lah di media sosial tentang apa gitu, ya gue bakalan lihat gitu, entah dari akun palsu atau ya gue punya cara lah supaya lihat postingan lo, ya lo bikin aja. Jadi dia sebenarnya membaca sih kode-kode kamu posting apa di story, status atau di feed kamu upload kata-kata apa, keterangan foto, keterangan gambar seperti apa ya. Dia merasa kayak itu penting loh sebagai kode buat gue, kode supaya ya gue lanjut sama lo atau enggak. Nah seperti itu. Jadi ya beberapa jadi kayak ada yang sindir-sindiran di sosial media, ada juga yang kayak ya gue mau tampil beda lah gitu, gue mau tampil wah aja gitu di media sosial. um, Jadi kalau kamu tampil beda di media sosial, dianya insecure sama kamu, merasa malu kalau kamu lebih dari dia. Tapi kalau kamu pasif di sosmed, dia tetap aja gelisah, dia tetap aja merasakan situasi yang gak tenang. Karena ya jujur aja dia butuh info tentang kamu. Makanya ini kalau ada orang yang sampai udah gak tahan lagi dianya, saking keponya sama kamu, terus kamu pasif, ya akhirnya dia ujung-ujungnya ke orang pinter, dia ujung-ujungnya ke ya orang supranatural. Ya supaya tahu lah kamu gimana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu. Yolanda. Andika ya, kita lihat lagi ya. Oke, ini ada The Wheel, Four of Swords, Temperance. Ini Knight of Wands ya. Muncul lagi ya. Ada Page of Cups, Six of Cups ya muncul lagi. Oke, Chariot ya, yang kuat Cancer. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Sagittarius, itu strong ya. Terus ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo ya. Bisa energi aja. Jadi dia tuh merasa gini kak ya, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa gue ngerasa aja lo tuh takdir buat gue ngerasa masih ada takdir bersama lo, meskipun semuanya terasa sulit,
terasa seperti teka-teki, tapi gue mencoba untuk mencari tahu tentang lo, untuk dapat jawaban, ya. Gue selalu penasaran sama lo sebenarnya, meskipun gue diam, tapi tangan gue sibuk stalking lo di medsos, gitu. Sampai ya dia lupa mandi, dia lupa makan, dia lupa sikat gigi, saking dia sibuknya kepoin kamu. Ini beberapa dari mereka jadi kayak mager, males gerak, jadi kayak nggak fit ngapa-ngapain, atau memang lagi nggak sehat gitu, lagi sakit mungkin, jadi cuma bisa mencari kamu di sosmed, cuma bisa stalking kamu, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan apa ya, sebenarnya ketika dia mencari tahu tentang kamu, ada beberapa situasi baper yang dia rasakan. Ya, ada beberapa situasi terbawa perasaan aja gitu saat mencari tahu tentang kamu. Contoh, ya ketika gue ngeliat lo di sosial media, gue lihat foto lo, ya di foto lo itu gue ngerasa bersalah. Gue nggak sanggup lihat wajah lo karena gue ngerasa bersalah banget, dan sebenarnya gue pengen minta maaf. Kemudian kalau kamu ada nulis atau bikin kata-kata yang gimana gitu di sosial media, dia sebenarnya kadang tersindir, tapi kadang dia merasa tersentuh, ya. Dia merasa baper, dia merasa kayak, ini buat aku ya, kamu bikin kata-kata gini untuk aku ya, aku jadi sedih gitu, aku jadi kayak ngerasa kayaknya kamu sakit hati banget ya, kayaknya kamu kecewa banget sama perlakuanku selama ini, ya please lah maafin aku gitu. Ya dia seperti itu di alam bawah sadarnya ketika cari tahu tentang kamu. Terus kalau kamu pasif banget di sosmed, nggak terlalu aktif gitu di sosmed kah, dia akan terus cari tahu kamu. Dia cari-cari akun saudara kamu, akun keluarga kamu, akun teman dekat kamu, dia cari. Sorry ya, batuk. Ya dia cari gitu, Kak. Ini si Esperanza, teman dekatnya Esmeralda. Nah, saudaranya Sergio, saudaranya Carlota gitu. Gue carilah, mana tahu nih ada info tentang lo di akun mereka. Nah dia cari gitu, terus dia buka-buka postingan kamu yang kamu upload selama ini, yang like foto kamu, yang komen foto kamu, itu dia telusuri akun-akunnya. Ini yang komen postingan Maimuna ini siapa ya? Ada Pak Ijo, ada Jeffrey, ada Mas Al, ada Andin. Gue kepoin lah, mana tahu ada info di sana. Seperti itu. Oke, sampai batuk ya. Sorry ya kak, tante, om. Jadi seperti itu sih, mencari tahu tentang kamu. Dan jujur aja ya, kalau dia lagi sakit ya, kalau dia lagi sakit itu, dia sering banget cari tahu kamu di sosial media. Bahkan mungkin dia sekali sejam nge-scroll profil kamu ada update nggak, kamu online nggak gitu. Soalnya aku lagi sakit, jadi ya aku pengen merasakan aja energi kamu di media sosial. Ya meskipun aku belum berani ngechat kamu gitu. Oke lah, lanjut ya. Pesan dari dia ya. Ini ada kartu chat celebrity, airplane, purse, wallet, flying, key. Oke. Jadi dia pengen bilang nih sama kamu ya, ini ada pesan sih dari dia buat kamu. Lewat kartu ini tuh aku lihat dia pengen bilang,
Tahu nggak sih, aku tuh gemes banget sama kamu. Aku gemes banget sama kamu. Ya nggak tahu, gemes aja, greget banget gue sama lo. Ya mungkin karena gue makin sayang sama lo, atau gue baru nyadar kalau gue cinta banget sama lo, atau ya gue ngerasa kehilangan. Kita nggak komunikasi itu sebenarnya nggak enak gitu. Gue bolak balik cari tahu tentang lo. Kadang gue bertanya-tanya kenapa lo nggak nyariin gue, kenapa lo nggak kejar gue kayak biasanya. Lo baik sama gue kok sekarang enggak gitu. Ya gue greget lah. Gemes gitu ya. Sebenarnya kok jadi susah ya naklukin lo sekarang gitu. Jadi ya gue cuma masih bisa memantau lo di sosial media ya. Jadi kalau lo pasif di sosmed, gue sedih banget. Kalau kamu nggak terlalu aktif di media sosial, aku sedih banget. Karena dari mana lagi aku mau cari tahu tentang kamu? Kalau kita jauh-jauh gini, menjauh ya, aku cuma bisa kepoin kamu di sosial media gitu. Dan dia bilang, kamu tuh berharga banget sekarang ya. Ya sebelum-sebelumnya mungkin aku ngerasa kamu nggak apa-apa, kamu bukan apa-apa, tapi sekarang kamu berharga banget gitu. Eh, aku ngerasa ya kamu beda lah sekarang. Ini beberapa ya, ada yang kayak dia menilai kamu semakin menarik gitu. Dia pengen bilang ya jujur aja sih, lo tuh makin menarik di mata gue. Gue lihat postingan lo yang terbaru atau foto lo yang terbaru atau apa, ya gue ngerasa aja lo makin cantik, lo makin cakep gitu. Ya aku ngerasa kamu makin menarik. Jadi ya kamu yang kemarin-kemarin gak gimana-gimana, tapi sekarang kamu luar biasa ya. Bahkan aku cari tahu kamu sekarang lebih berkembang, hidup kamu lebih baik sekarang gitu. Jadi aku makin penasaran terus sama kamu ya. Sebenarnya aku juga kepo sama kehidupan kamu secara materi. Kayaknya kamu tuh rezekinya makin bagus deh gitu, atau ya Tuhan kayaknya ngasih rezeki yang banyak deh sama kamu. Nanti suatu saat kamu mau nggak ya bantu aku? Gitu, ujung-ujungnya minta bantuan. Kadang dia merasa ya bukannya gimana, aku merasa kamu tuh bisa diandalkan, bahkan kamu satu-satunya yang bisa diandalkan, makanya aku mengandalkan kamu. Tapi kamu merasa kamu dimanfaatkan, jadi ya udahlah, salah paham kitanya gitu. Oke. Terus dia bilang, aku tuh sekarang punya cara pandang yang luas. Pemikiranku nggak sesempit yang kemarin lagi, ya. Sekarang aku benar-benar menimbang-nimbang, memperhatikan dengan sangat detail apa yang terjadi di antara kita. Dan jujur aja ya, hatiku ini udah terkunci sama kamu. Dan kunci hatiku ini udah kamu bawa pergi. Jadi siapa yang mau buka lagi kalau kuncinya sudah dibawa sama kamu? Gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, nih ada yang loncat. Ini ada gateway. Thriving. Ada chance. Ada love. Openness. Nah, jadi dia juga mau bilang, ya aku tuh udah keluar dari zona nyamanku ya. Aku tahu sih aku selama ini slow, santai menanggapi semuanya, menanggapi koneksi kita, aku terlalu santai. Tapi sekarang aku udah bergerak sih. Ya setidaknya meskipun aku masih sekedar mencari tahu tentang kamu, aku kan udah ada perubahan nih gitu.
Soalnya ya sebelum-sebelumnya aku sempet nih kayak nggak mau lagi kepo sama kamu. Sebelum-sebelumnya aku sempet kayak ya udah kita berlalu, kita selesai, atau kayak ya udah kita sudah berlalu, jadi yang berlalu biarlah berlalu gitu. Tapi ternyata hatiku ini kayak selalu mengarah ke kamu. Jadi aku bergeraklah ke kamu, mencari tahu tentang kamu gitu. Dan beberapa teka-teki dalam hidupku, beberapa teka-teki dalam percintaan, dalam koneksi kita, itu sebenarnya satu persatu terjawab ya. Aku merasa kalau kita tuh sebenarnya saling cinta gitu. Aku merasa ini koneksi yang gak kebetulan ya, karena kita merasakan chemistry satu sama lain. Aku sering meminta petunjuk dari semesta. Aku sering meminta ilham, petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan selalu memberikan petunjuk tentang kamu. Sehingga aku sangat sering mencari tahu tentang kamu. Jadi ini semua ya, sadar gak sadar memang aku ada di fase seperti ini. Sering banget mencari tahu kamu. Mungkin ini tuntunan dari semesta supaya aku tuh mengerti kalau kamu tuh berharga, kalau kamu tuh pantas dicintai, supaya aku tuh sadar kalau aku harus menebus kesalahan sama kamu, aku harus memperbaiki hubungan sama kamu, karena kamu punya hak untuk diperlakukan dengan baik gitu ya. Terus apa ya, aku bacain ini dulu ya sebelum ciri-cirinya nanti lagi. Aku baca dulu bidangnya atau apanya. Ini beberapa ya, mungkin ada bidangnya itu bidang pendidikan, dosen, guru itu ada. Terus ada tentara, ada orangnya yang sangat spiritual ya, entah dia yang spiritual atau kamu, atau dia punya kenalan tentang orang yang spiritual. Ada yang punya usaha bisnis, ada bidang keuangan ya, perbankan, koperasi, finance, asuransi atau apa ya. Ada pertambangan, perkebunan, ada kerjanya marketing mungkin ya, pemasaran, sales gitu, atau ya kerjanya pakai sosial media mungkin ya. Terus pertambangan sudah ya. Ini apa ya, ada yang suka seni mungkin, seni musik, seni apa gitu ya, suka seni, ada suka keindahan, atau ini kreator bisa ya, suka berkreasi. Ada penerbangan gitu, pesawat, ada ya transportasi kayak kapal, berhubungan sama pelabuhan, pelayaran, berhubungan tentang otomotif gitu ya. Ada yang kayak ya sesuatu tentang motor, mobil gitu, entah momen penting di motor, di mobil gitu. Ada security, terus apa ya, ada kesehatan ya, dokter, bidan, perawat. Ada perhotelan, ada yang kerjanya itu pakai target ya, ada yang kerjanya juga menggunakan performa penampilan atau jaga penampilan, bisa juga menilai dari penampilan. Kemudian ini ada karyawan sih, kayak kerjanya pakai komputer ya, kerjanya pakai IT gitu. Ini bisa karyawan swasta, negeri, atau pegawai negeri juga bisa.
jabatannya ada yang lumayan ya, statusnya atau ya bergengsi aja gitu sih aku lihatnya. Terus ada yang dia tuh ngerti astrologi ya, jadi nggak hanya kamu, mungkin kamu ngerti lah zodiak kamu apa atau ya tentang astrologi gitu. Nah dianya juga ngerti gitu, jadi kalau kamu tanya dia zodiak apa, dia tahu kayaknya gitu. Beberapa ini ada juga kayak dentist gitu ya, dokter gigi, ada farmasi, ada yang fashionable orangnya ya, jaga fashion. Terus ada yang kerjanya event gitu atau momen-momen tertentu, kadang dipanggil kadang enggak, freelance ya istilahnya gitu. Ada yang masih dalam dunia pendidikan juga, masih menempuh pendidikan, atau ada yang belum bekerja gitu. Oke. Hurufnya ya, bisa dia, bisa kamu, kalian, atau beberapa. Oke, ini ada huruf D. Ada huruf G. Ini D muncul lagi ya. Oke lah. Ini ada U. Ada Y. Ini ada V atau V. Ini ada M. Ini ada E. Ini ada U lagi ya. U. Oke, ada A. Ini ada huruf I. Huruf I. Oke, ada D lagi ya. Ini ada W. Lalu ada V lagi. Wah. Oke. Ini W lagi. Wah. Ada huruf O. Huruf O nya aku taruh di sebelah sini ya. Oh, ini aku ambil. Nah, di sini. Kemudian ini huruf I muncul lagi. Oke. Lalu ini ada R ya, huruf R. Ada P. Ada J. Ada L. Ini P muncul lagi. Oke. The last one ya. Oke, P lagi. Aku minta satu lagi. Oke, itu P-nya muncul lagi. Satu lagi. Oke, ada huruf F. Ya. Tuh ya. Jadi itu dulu kali ya. Next time kita ya bikin reading general lagi ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kebolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Kak, Tante, Om. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.